Halo, saya Justin Stewart Leonardo. Kali ini kita akan membahas latihan soal-soal tentang menentukan nilai dari trigonometri dasar. Nah, berikut ini soalnya, dan mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Oh ya, sebelum nonton, jangan lupa kalian subscribe channel YouTube saya, tekan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Soal yang pertama, sin kuadrat 45 derajat kali sin kuadrat 60 plus cos kuadrat 45 kali cos kuadrat 60 per tan kuadrat 30 kali tan kuadrat 60. Nah, ingat teman-teman, buat menyelesaikan soal seperti ini, kalian ingat kembali tabel sudut istimewa. Nah, kalau kita lihat di sini, cos 45 sama sin 45 itu sama ya. Besarnya setengah akar 2. Kalau sama, berarti cos kuadrat 45 itu setengah akar 2 kalau kita kuadratkan kan jadi setengah. Sin kuadrat 45 pun kalau kita kuadratkan jadi setengah. Jadi, ini bisa kita tulis pembilangnya. Pembilang tuh yang di atas ini. Bisa kita tulis seperti ini, teman-teman. Setengah kali sin kuadrat 60 plus cos kuadrat 60 per, nah, sekarang yang bawah. Tan kuadrat 30 kali tan kuadrat 60. Ini sebenarnya boleh aja kan? Kalau saya tulis seperti ini ya. Tan 30 kali tan 60 kuadrat gitu. Dan di sini kita tahu tan 30 sepertiga akar 3, tan 60 akar 3. Ini kalau kita kaliin, sepertiga akar 3, akar 3 per 3 kali akar 3, itu 3 per 3 hasilnya 1 kan? 1 dikuadratkan, itu hasilnya pasti 1 yang bawah. Dan ingat kembali identitas trigonometri ya. Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Artinya, kalau ini kita ganti sama angka berapapun, asal bentuknya seperti ini, pastilah hasil ini juga 1 ya. Jadi, nilai dari sin kuadrat 45 kali sin kuadrat 60 plus cos kuadrat 45 kali cos kuadrat 60 per tan kuadrat 30 kali tan kuadrat 60, itu hasilnya adalah setengah kali 1 per 1 ya setengah ya. Jawabannya seperti itu. Ini jawabannya berarti setengah. Lanjut soal berikutnya. Sin 270 kali cos 135 kali tan 135 per sin 150 kali cos 225. Nah, ini kita tinggal pinter-pinter gambar sudutnya aja. Nah, cos 270 itu ada di kuadran ke-3 ya. Berarti di sini kalau di kuadran ketiga kita gambar kayak gini 270 berarti ini gini. 180 270 di sini. Berarti terhadap sumbu yang horizontal ini ngebentuk sudut kan 90. Tapi di kuadran 3 hati-hati tanda sinus harus negatif. Ini negatif sin sudut yang dibentuknya ini kan 90. Berarti negatif sin 90 ya 1 ya, negatif 1. Nah, sekarang yang ininya cos 135 yang ada 55-nya itu pasti berhubungan sama 45 ya. Ini identik sama cos 45, sama ini juga identik sama tan 45. Nah, cos 135 di kuadran kedua, ingat di kuadran kedua yang boleh positif cuman sinus. Jadi ini kita kali aja sama setengah akar 2 ya, cos 45 kan setengah akar 2, tapi tandanya minus. Dan tangan 45 itu hasilnya 1, tapi di kuadran kedua juga, berarti ini minus. Nah, kalau sin 150 itu di sini supaya lurus, maaf. Nah, sin 150 itu sama kayak sin 30, tapi di kuadran kedua ya. Kenapa sama kayak sin 30 nih kalau kita gambarkan gini ya. Jadi ini kalian perlu ingat supaya terbiasa. Ini kayak sin 30. Ini karena dia membentuk sudut 30 derajat terhadap yang horizontal. Nah, ini tuh. Kan 150 segini. Ya, sin 150 berapa? Setengah ya. Sin 30 kan setengah. Cos 225 itu min setengah akar 2. Taunya min gimana? Ada di kuadran ke-3 di sini. Dan di kuadran ketiga yang boleh positif cuma tangan. Cosinus negatif deh. Ini kan sama kayak cos 45 ya. Cos 150 sama kayak 30. Gitu. Ya. Berarti ini kita coret. Min 1 kali min 1, 1. 1 dibagi setengah itu 2 hasilnya.
Soal yang ketiga di sini cos 150 tambah sin 135 tambah setengah kali cos tangan minus 330. Nah, kalau kalian lihat sini 150 ada di kuadran kedua, dan kuadran kedua yang boleh positif itu cuman sinus ya. Cuman sinus aja yang boleh positif. Dan 150 itu membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu yang horizontal. Berarti cos 150 itu sama dengan cos 30 sebenarnya. Tapi ada tapinya. Cos 150 sama dengan cos 30, tapi tandanya minus. Ya. Kasih tanda minus. Jadi minus setengah akar 3. Terus yang sin 135, kalau ada 5-5-nya di belakang, misalnya 135, 225, itu berhubungannya sama 45 derajat pasti. Ini kuadran kedua, dan kuadran kedua sinus boleh positif. Berarti ini sama dengan sin 45, teman-teman. Nah, ini setengah akar 2, gitu. Sekarang, kotangan 300, ada setengah kali kotangan minus 330. Ini yang mengganggu, ya. Kotangan itu kita rubah jadi sepertan. Kalian ingat lagi rumus ya, kot alfa sama dengan sepertan alfa. Jadi, kalau ada soal seperti ini, kita rubah dulu kotangannya jadi 1/2 kali 1/tan alfa, berarti 1/2 kali tangan minus 330 gitu. Ini kurang panjang ya. Nah, minusnya ini kita keluarin boleh. Jadi 1/2 1/-2 kali tan 330. Tan 330 gimana? Nah, kita gambar di kuadran sini. Kita hapus dulu ya. Tangan 330 ini kalau kita gambar seperti ini. Nah, berarti di sini 30 derajat kan sisanya ya. Tangan 30 itu sama dengan 1/3. Tapi di kuadran keempat yang boleh positif cuman kosinus aja sayangnya. Artinya tangan itu negatif. Kita ganti yang ini sama min 1/3 gitu. Ya. Jadi ini kalau kita coret plus sama dengan 1/2/3. Ini jadi akar 3/2 gitu ya. Nah, ini kalau kita jumlahin semua, min setengah akar 3 tambah setengah akar 3 ini habis. Berarti sisanya setengah akar 2 aja. Oke, seperti itu. Soal yang keempat, sama ini kita butuh gambar kuadran aja. Seperti ini. Nah, cuman kalau sudutnya lebih besar dari 360, kita kurangin dulu 360 supaya gampang. Karena ngaruh itu satu putaran nih. Jadi, kalau kita kurangin 360, yang 600 jadi 240. Yang 660 jadi 300. Dan yang 690 jadi 330 ya. Nah, dari sini yang secant dan kotangan kita rubah dulu jadi bentuk yang biasa kita kenal ya, dari jadi sin, cos atau tan biar gampang. Jadi ini 1/cos 300 dikurangi 1/tan 330 gitu. Nah, sin 240 di mana? Kuadran berapa? Di kuadran ketiga tentunya ya, 240 kalau kita gambarkan kayak gini. Nah, 240 berarti dia ngebentuk sudut 60 derajat di sini. Yang boleh positif di kuadran ketiga itu cuma tangan. Berarti yang ini kita kasih tanda negatif. Negatif sin 60 karena membentuk sudut 60 derajat ini. Negatif setengah akar 3 tambah 1/cos 300. 300 nanti nyantelnya di sini. Kalau kita gambar terus ke sini. Nah, ini 300 di sini. Sisanya sini 60 ya. Nah, cos 60 berapa? Setengah. Tapi di kuadran keempat boleh positif. Jadi di sini setengah. Dikurangi 1/tan 330. Ya, kita gambar lagi di sini. Kalau tangan 330 derajat di kuadran keempat ya. Di sini. Kan 330 di sini, berarti sisanya sini 30.
Gitu. Tan 30 itu nilainya 1/3 ya. Tapi di kuadran keempat cuma boleh cos aja yang positif. Jadi kita kasih minus ini. Gitu deh. Ini kita coret ya. Jadi min setengah akar 3 tambah 2 tambah akar 3. Jadi jawabannya ini 2 tambah 1 akar 3 dikurangi setengah akar 3 ya setengah akar 3 ya. Seperti itu. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal yang kelima di sini cos kuadrat 30 tambah cos kuadrat 40 tambah cos kuadrat 50 tambah cos kuadrat 60. Nah, soalnya agak tricky sebenarnya. Kenapa? Karena kita harus cari sudut-sudut mana aja yang saling berhubungan, yang saling berelasi. Ini kalau kita lihat di sini, cos kuadrat 30 dia punya relasi sama cos kuadrat 60. Yang 40 di sini cos kuadrat 40 sama cos kuadrat 50 juga sama. Relasinya apa? Kalian masih ingat di sini ya rumus cos 90 min alfa ini mesti sama dengan sin alfa. Jadi cos kuadrat 30 ini bisa saya ganti sama, saya tulis aja cos 30 dulu deh sini. Cos 30 itu sebenarnya sama dengan sin 90 kurangi berapa supaya jadi 30? 60 kan, berarti alfanya ini 60. Dan satu lagi yang cos 40 saya rubahnya 1 aja ya. Cos 40 di sini. Nah, ini sama dengan sin 50 tentunya. Ya kan? 90 kurangi berapa supaya jadi 40? 50. Nah, berarti 2 pertama ini sama saya nanti diganti jadi sinus. Jadi gimana hasilnya? Kita lihat hasilnya. Cos kuadrat 30 berarti sama dengan sin kuadrat 60 ya. Ada cos kuadrat 60 juga di situ. Nah, ini ditambah cos kuadrat 40 ini jadi sin kuadrat 50. Jadi 2 pertama ini saya ganti sama ini. Dan ini tambah cos kuadrat 50 tambah cos kuadrat 60. Sin kuadrat 50 tambah cos kuadrat 50 ini hasilnya 1. Dan sin kuadrat 60 tambah cos kuadrat 60 yang ini kalau kita hitung juga hasilnya 1. Berarti 1 tambah 1 hasilnya tentu 2 ya. Oke, mudah ya. Demikian saja pembahasan singkat mengenai soal-soal latihan trigonometri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.